Lihat eksistenku sudah pakai small rig. Kita salahin small rig kalau jatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita bakal unboxing sebuah kiriman yang gue rasa sangat-sangat menarik. Ini adalah kiriman dari Small Rig Indonesia. Dan kita bakal lihat racun apa aja yang ada di dalam sini. Sebenarnya gue udah dapet kisi-kisi ya. Gue udah tahu waktu itu apa yang pengen dikirim. Cuma gue agak-agak lupa karena udah agak lama juga ya. Dari awal kita omongin sampai barangnya sampai ke sini. Cuman ya ini adalah produk-produk yang harusnya kepake juga di channel SM Media. Makanya gue sangat-sangat excited. Dan kita lihat ada apa aja dari Small Rig Indonesia. Langsung aja, ini bungkusnya gini doang, alamatnya di sisi bawah ya, jadi personal information gitu kan. Jadi kita langsung buka aja di sini. Apa ya, nggak semuanya yang gua request juga ya, kayaknya mereka ada beberapa ngide gitu di sini yang menurut gue mungkin cukup menarik untuk kita aplikasikan. Nah di sini kalian bisa lihat untuk harga-harganya juga gue nggak tahu ya, mungkin Eko bisa ditampilin gitu kan sambil di video editingnya ditampilin harga dari produk-produknya. Tapi kita lihat ada apa aja di sini. Di sini gue ngelihat kalau kita dikirimin matte box juga, matte box mini gitu kan untuk setup ala-ala cinema. Coba kita lihat. Gue nggak biasa pakai matte box ya, jadi gue agak bingung nanti pengaplikasiannya gimana. Tapi ini balik lagi, unboxing, impression doang. Kita lihat ada racun apa aja. Nantinya kalau kalian tertarik untuk kita bahas lagi, kita bakal bahas lagi juga gitu. Oke, ini harusnya gue buka di tengah. Oke, gue tidak pernah menggunakan matte box, dan di sini kita dapat matte box, dan ini adalah produk Small Rig gitu ya. Jadi matte boxnya harusnya high quality juga, dan gua sih masih kaku ya ini gimana cara makainya. Oke, itu bisa kita buka. Oh, dia buat ngencenginnya pakai kunci gini nih. Lalu ya nanti mungkin kita cari tahu ya untuk kita setup mungkin di A74 yang kita udah ada Small Rig juga, bisa diaplikasikan ke sana. Dan di sini ini apa ya? Ini mungkin untuk filter gitu kali ya. Gue masih sangat buta guys. Mungkin kalau kalian yang tahu ini apa, ini kayak semacam, oh ini oke, ini kayaknya buat ringnya, buat ring ke lensanya, baru nanti dipasangin dari dia pasang ke si matte boxnya kayaknya gitu ya. Baru nih si matte boxnya dia kencenginnya pakai ini nih. Ini kita longgarin, nanti ini ring yang ke lensa, lalu kalau udah masuk sini baru kita tinggal kencengin gitu ya. Oke, gue udah nangkep di situ. Ini juga ada manual sebenarnya ya, jadi harusnya nggak terlalu pusing. Oh ini ternyata berlapis-lapis. Mungkin dia untuk beberapa ukuran filter ya. Jadi dia kayak step ring juga. Kalian bisa lihat juga di dalamnya ada tulisannya tuh untuk penggunaan ring berapa. Ya nanti kita cari tahu lebih lanjut ketika kita aplikasikan gitu ya. Tapi biar mempersingkat waktu kita sambil unboxing yang lainnya dulu. Kita lihat ini ada mini follow focus. Jadi ini untuk ini juga ya, untuk cinema rigging banget. Kita ada follow focus di sini, tapi dia mini follow focus. Jadi dia kecil gitu atau gimana? Oke. Gue tidak pernah, gue nggak inget gue request barang-barang ini ya, tapi ini gue rasa akan jadi setup yang menarik. Maaf ya guys kalau gue udik gitu ya, tapi gue memang udik gitu ya untuk cinema rigging kayak gini. Ini berasa baru banget buat gue, dan ya gue baru ngerasain juga ini follow focus yang tanpa motor ya, yang manual tapi rasanya menarik. Oh di sini dia juga ada ini ya sebenarnya, ada stoppernya gitu. Dan ya ini follow fokusnya. Ini untuk ringnya kalau lensanya nggak mendukung follow focus gitu kan, nggak ada geriginya langsung, nggak kayak lensa-lensa cinema. Lalu ini ada bar untuk penempatannya ya. Ya nanti kita akan sesuaikan gitu untuk pemasangannya. Gue juga sambil pelajari lagi. Tapi ini follow focus, jadi kita mendapatkan follow focus.
Oke, ini ada sesuatu lagi ternyata di situ. Oke, ini juga ya kayak buat supportnya gitulah. Gue juga tidak tahu ini buat tadi juga batangannya itu ya, buat mungkin mountingnya. Tapi ya nanti kita akan sambil pelajari karena gue masih buta banget di sini ya guys. Ini apa? Kita lihat. Kita lihat yang ini L bracket for Fuji XS10. Oke, ini adalah sebuah L bracket. Kalian bisa lihat. L bracket banyak juga sih penggunanya, kayak buat dipasangin ke tripod atau ke gimbal kalau misalkan kita pengen vertikal, itu lebih gampang juga, lebih cepet, dan biasanya yang gua denger dia mountingnya udah support untuk ke arka juga ya. Tapi nggak tahu dengan yang ini, nanti kita sambil coba juga. Cuman nih kelihatan profesional juga sih, ini kita ada kunci buat buka si ininya. Ini juga bisa dipanjangin ya si L bracketnya. Kayak gitu, bisa kita atur, lalu bisa kita kencengin kalau udah mungkin. Dan ya, ini L bracketnya. Jadi kita dapat L bracket untuk XS10. Gue nggak tahu kita dapat cage nggak ya untuk XS10, karena gue sih ada request cage untuk XS10. Ini SmallRig rotating handle. Let's go. Cukup ganteng, dan dia rotating. Gue nggak tahu ya sistem rotatingnya gimana. Ya pokoknya dia nanti nempel dengan NATO. Ya kita akan demoin di video yang berbeda. Ini untuk impresi aja. Ini buat ngencenginnya, buat nempel ke NATO railnya kayaknya. Nah di sini ada kayak trigger gitu. Gue nggak tahu nih apa ini yang membuat dia bisa rotate. Oh iya bener. Kalau kita lepas dia ngunci. Nih. Oh jadi dia menarik ya. Jadi dia rotatingnya itu memang by control kita juga gitu. Kita lagi megang lalu kita giniin. Nah dia free to move gitu. Menarik untuk diaplikasikan nantinya. Lalu ini juga ada, oh kita dapat NATO railnya juga. Kalau cage kita nggak ada built-in NATO rail, kita dapat juga nih. Kita tinggal pasang ke pinggiran cage kita dan dia jadi support untuk NATO rail gitu. Yang kita bisa pasangin si handle ini. Menarik. Side handle, kita dapat handle lagi di sini dengan tipe yang agak berbeda. Ini menarik ya, dia ada kayak tombol shutternya gitu, warna merah, jadi terkesan seperti tombol record. Menarik, karena dia stylenya kayu-kayu gitu ya. Kayaknya rasanya tuh kayak kalau cage tuh Tilta gitu, Tilta yang untuk cinema itu mereka khas dengan kayu-kayu gitu. Tapi ini untuk SmallRig juga sebenarnya mereka banyak, dan ini membuatnya terlihat profesional. Dan ini ada tombol recordnya, ada tombol shutternya, dan kalian bisa lihat mungkin di situ kelihatan ya, itu ada USB Type-C. Gua rasa untuk koneksi dengan kameranya, kayak gitu. Iya bener itu USB Type-C. Kita akan butuh waktu untuk mengaplikasikan ini semua ya. Lalu kita lihat, nah ini yang kecil terakhir ya, SmallRig Big Dream Fujifilm XS10 Camera Cage. Nah ini dia. Jadi kita dikasih L bracket dan dikasih kamera cage juga ya. Cukup terlalu dermawan SmallRig Indonesia, tapi nggak apa-apa. Cuman kita lebih excited pada cage-nya ini, dan ini memang gue request gitu ya, karena gue ngelihat di showroomnya Fuji ada XS10 di sana pakai case-nya SmallRig, dan gue jatuh cinta gitu ya. Lihat XS10 ku sudah pakai SmallRig. Oh, dia ada ininya juga nih buat muternya. Disediain di sini dengan bentuk yang cukup aneh, tapi ya berfungsi. Dia buat yang flatnya di sini, lalu ini buat kayak untuk pengganti kunci L-nya gitu kayaknya. Dan XS10 with SmallRig gitu ya, berasa makin profesional. Gue suka banget, walaupun gue nggak merasa dia tambah bulky gimana-gimana sih. Mungkin karena ini juga cage doang gitu kan, dia banyak sisi-sisi bolongnya, jadi kelihatannya kayak rangka tambahan aja gitu. Gue suka banget. Dan ini sebelah kanannya, kalaupun kita tanpa handle gitu ya, dipegangnya masih enak. Karena dia kontur di sininya lumayan ngikutin kontur tangan kita ya. Jadi ketika dipegang kayak gini masih enak. Cuman ya kapabilitasnya sekarang makin banyak dengan kita pakai cage untuk kamera kecil kayak gini. Dan gue
suka banget gitu ya. Makanya dia yang langsung gue pasang banget. Dan sekarang terakhir udah tinggal yang dua ini doang nih. Dan ekspektasi gue harusnya kalau by request gue ya, ini adalah semacam strap. Tapi strap yang desainnya ala-ala Peak Design gitu, strap cepet. Dan kalau bener, ya ini menarik juga sebenarnya buat kalian pertimbangkan. Karena yang gue lihat, dia punya price point yang cukup terjangkau juga. Padahal brandnya Smalrick gitu, bukan brand kecil. Yap, betul. Kalian bisa lihat, ini strapnya. Dan ini pengaitnya. Jadi dia sistemnya mirip, kalau kalian udah familiar dengan sistemnya Peak Design ya, ini kurang lebih mirip. Jadi nanti yang nempel di kamera kalian terus, itu ini nih. Kayak gantungannya gitu. Sedangkan strapnya sendiri dengan ada gantungan ini dia bisa lepas pasang dengan cepat. Kita coba praktekin di sini. Ini ada dua, jadi yang satu harusnya sih sama aja. Kita praktekin pakai satu aja. Ini gue gantungin. Ini di case-nya juga ada tempat strap, by the way, cukup menarik. Dan ya, jadi kayak gitu doang. Jadi ketika kita buat bikin video, ditaruh di fluid head, ditaruh di gimbal, ini nggak akan begitu mengganggu gitu, nggak kayak strap-strap konvensional lainnya. Jadi simple banget, cuman ketika kita butuh aman gitu kan, kita outdoor, kita pengen gantungin kamera biar lebih aman, kita bisa langsung cetekin lagi ke sininya. Dan ini kita dapat dua ternyata untuk si gantungannya. Jadi ini dapat lagi. Tadi yang satu lagi mungkin spare sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita lihat. Ini sistemnya gimana? Jadi dia sistemnya gini nih. Mirip banget sih sama yang Peak Design harusnya. Dan dia langsung ketempel gitu ya. Dan mungkin seharusnya sih aman. Cuma gue agak takut untuk mengambil risk di sini ya. Tapi kita salahin Smalrick kalau jatuh. Dan ketika kita taruh ke gimbal atau ke tripod, kita bisa pencet. Kita tarik kayak gini. Ini tipe strap yang gue suka banget. Dan dia berada di price point yang... Ini gue inget banget nih, ini price pointnya tuh sekitar 200 ribuan. Kalau nggak salah, nggak nyampe 300 ribu. Dan itu bisa jadi opsi yang seru banget gitu ya. Cuman di sini gue merasa agak berbeda sih. Di strapnya dia ada secara fungsi, gue rasa enak buat temen-temen yang suka pakai lama. Tapi secara estetik jadi agak aneh sih sebenarnya. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, beda tuh. Yang bawah strapnya tipis, yang atas agak tebel. Dia kayak ada bantalan gitu. Secara estetik jadi kurang enak sih dilihatnya. Cuman mungkin ya, nanti kita coba untuk jangka panjang juga. Mungkin yang membuatnya jadi lebih nyaman gitu kan. Kalaupun keikat di tangan kita nggak terlalu sakit gitu ya. Jadi itu, teman-teman. Nih beberapa racun yang... Tadi ada yang gue masukin kardus lagi, tapi nggak apa-apa ya. Video ini untuk unboxing aja dan impression. Beberapa racun yang dikirimin oleh Smalrick Indonesia buat kita coba. Silahkan subscribe. Kalau yang belum subscribe, tungguin. Kita akan buat XS10 ini jadi jauh lebih ganteng. Begitu juga, ya kita akan coba gear-gear yang lainnya dipraktikkan on real experience-nya. Kayak gitu. Oke, tadi ketutupan ya. Oke, jadi... kayak gitu teman-teman. Oke, paling itu aja. Kayak bisa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue harap video ini tidak terlalu lama biar nggak terlalu membosankan. Tapi pastiin kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan nanti update dari gear-gear ini. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.